Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai percakapan kita, ada baiknya kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferawati Desra, CGP Angkatan 6, Provinsi Sumatera Barat. Dan Ibu Anti, silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, saya Hardianti Mayuna. Untuk lebih akrabnya boleh Ibu panggil dengan sapaan Anti. Saat ini saya juga mengajar di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 10 fase E. Jadi saya mengajar khusus kelas 10 saja. Khusus kelas 10 dan berarti itu kurikulum merdeka semua ya Bu Anti ya. Betul. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih kepada Anti yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk disupervisi akademik bersama dengan Ibu di tengah kesibukan yang luar biasa padatnya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bu Anti kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya sama dong sama Bu Wan. Selain mengajar. Mengajar seperti biasa masuk jam 7.30, nanti kita pulang jam 15.00. Kadang kita pulang lebih lambat daripada itu, apalagi kalau nanti kalau ada kegiatan tahfiz juga di sekolah. Seperti itu, Ibu. Berarti Ibu Anti ini juga pembina tahfiz di SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, dan alhamdulillah beliau sudah menghafal berapa juz Bu Anti kalau boleh tahu? Ya, mohon didoakan saja Bu, semoga istiqomah. 30 juz ya. Alhamdulillah sudah. Kemudian Bu Anti ini juga pemenang MTQ tingkat nasional. MTQ Korpri tepatnya, Bu. MTQ Korpri tingkat nasional yang diadakan di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Kita tuan rumahnya. Tahun 2022. Nah, dalam kegiatan supervisi akademik ini Bu Anti, kita menggunakan paradigma coaching. Artinya salah satu konsep yang kita gunakan adalah kita bermitra. Artinya bermitra di sini kita sebagai rekan kerja, Ibu sebagai supervisor, dan Bu Anti sebagai guru yang disupervisi. Artinya kedudukan kita itu sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah, walaupun Anti lebih muda daripada Ibu ya. Tapi ilmunya mungkin lebih banyak daripada Ibu, terutama dalam ilmu agama. Tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kompetensi diri kita sebagai seorang guru, agar kita mampu memberikan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa, bukan untuk mencari kesalahan kita di dalam mengajar. Oke. Kemudian dalam kegiatan supervisi akademik ini nanti Bu Anti akan dilaksanakan 3 tahapan. Yang pertama ada tahap pra-observasi yang kita lakukan saat ini. Berarti ini pra-observasi. Pra-observasi, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan dan mengenai jadwal yang akan kita laksanakan nanti. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah kita supervisi kelas. Dan tahapan yang ketiga nanti kita melakukan percakapan coaching pasca observasi itu bersama PP. Masya Allah. Terima kasih sekali Anti. Nah, kalau boleh tahu, kapan kita bisa melaksanakan supervisi kelas? Sebelumnya Ibu Wat terima kasih banyak karena sudah mempercayakan saya untuk disupervisi. Meskipun tadi sebenarnya Bu Wat sudah sampaikan, ini kita paradigmanya coaching, mitra kerja, kita semuanya sejajar, tidak ada siapa yang paling benar gitu. Tapi ini menjadi wadah pembelajaran yang sangat besar bagi saya, menjadi sebuah peluang untuk belajar kembali. Karena bagaimanapun tentu saya akan mencoba untuk mempersiapkan sebaik mungkin. Kemudian saya juga ingin nantinya ketika setelah ada pembicaraan mungkin pasca supervisi, nanti mungkin akan sangat banyak masukan untuk saya. Semoga dari kegiatan ini saya bisa belajar lebih banyak lagi. Kira-kira Bu Anti, kapan jadwalnya kita bisa melaksanakan supervisi kelas? Kalau saya lihat di jadwal,
sepertinya saya akan memilih kelas 10E7. Di kelas 10E7. Waktunya besok Bu, insya Allah di ya. hari Kamis pada jam pelajaran ke-7 dan 8. Iya. Itu saat dimana siswa sudah selesai istirahat, Iya. mereka sudah bisa makan sebentar, mereka sudah sholat berjamaah, kemudian mereka belajar PAI, rasanya insya Allah mereka bisa sanggup untuk menerima pembelajaran dengan fokus rasanya. Fokus ya. Berarti besok Ibu akan melaksanakan supervisi kelas di kelas 10E7 ya Bu Iya, Anti ya. betul. Jam ke-7 ke-8. Nah, kira-kira untuk pertemuan Ibu nanti, apa tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai? Jadi di pelajaran PAI ini, di kurikulum Merdeka, kita sekarang sudah dibagi kepada elemen-elemen. Iya ya. Ada elemen Al-Quran hadis, ada elemennya fikih, ada elemennya sejarah kebudayaan Islam, dan lain-lain. Jadi setiap awal semester kita akan fokus kepada elemennya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, kalau semester 1 kemarin mereka sudah mempelajari ayat-ayat tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Untuk semester ini pada bab 6 mereka akan dimulai dengan bab tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, yang mana elemen Al-Qur'annya itu difokuskan kepada surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Nah, jadi dengan materi seperti itu, tujuan pembelajaran yang diharapkan itu yang pertama Ibu, diharapkan siswa mampu membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid yang benar, yaitu pada surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Itu tujuan pembelajaran pertama. Yang kedua, setelah mereka sudah bisa membaca dengan baik, mereka tahu di kapan dengung, kapan tidak boleh dengung dan segala macamnya. Nanti tujuan pembelajaran kedua adalah mereka mampu menghafalkan dan mendemonstrasikan hafalannya pada surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2 tadi. Kemudian kita masuk kepada tujuan pembelajaran ketiga. Setelah mereka selesai membaca, menghafalkan, mereka nanti akan mengetahui terjemahan baik per kata maupun terjemahan secara utuh. Tentang ayat yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu pada surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Kemudian masuk kepada tujuan pembelajaran keempat. Setelah mereka sudah paham tentang artinya, mereka akan memahami kandungan dari ayat yang sudah mereka hafalkan dan baca tadi itu. Karena di dalamnya nanti ada dalil tentang menjauhi pergaulan bebas, kemudian apa saja akibat dari zina dan segala macamnya. Nah, setelah mereka memahami kandungan dari ayat ini, maka masuk kepada yang kelima, mereka mampu menyajikan paparan bahaya dari pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran, Bu. Oh, berarti di awal-awal semester ini elemen yang Ibu ajarkan nanti adalah elemen tentang Al-Quran dan hadis. Ya, nanti hadis terkait juga ada di dalamnya, cuman fokus yang dihafalkan, yang dibaca, dan kandungan dipahami itu pada Al-Qurannya. Itu pada bab 6 di awal semester 2 ya Bu Anti ya. Betul. Dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai tadi ada 5. Yang pertama, siswa mampu membaca Al-Quran, yaitu surat tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Iya, betul. Jadi mereka harus mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid yang benar, yang baik dan benar. Khususnya surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan dan menghafalkan surat-surat tersebut. Iya, betul. Yang ketiga, mereka diharapkan mampu menerjemahkan per kata dari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Kemudian yang keempat, siswa memahami kandungan ayatnya secara utuh. Kandungan dari 2 ayat tadi. Dari 2 ayat tadi mereka mampu memahami kandungan ayatnya secara utuh. Dan yang terakhir, siswa mampu menyajikan bahaya pergaulan bebas dan perbuatan zina itu di dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, kalau boleh tahu Ibu Anti,
apa area yang hendak Ibu kembangkan dalam pembelajaran nanti? Begini Bu, belajar dari semester lalu, Ya. di semester 1 itu dengan elemen yang sama, elemen Al-Quran dan Hadis. Mereka kan kemarin belajar tentang ayat tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Pada saat mereka membaca Al-Qur'annya, mereka bagus karena telah ditunjukkan kapan mereka boleh berhenti, kapan ini dengung dan segala macamnya. Pada prakteknya alhamdulillah 80% mereka mencapai target. Kemudian ketika masuk pada tujuan pembelajaran kedua, mereka menghafalkan dan mendemonstrasikan hafalan. Alhamdulillah semuanya juga mencapai target. Paling ada satu-satu lah yang tidak gitu. Tapi pada saat tujuan pembelajaran ketiga, ketika mereka diminta untuk menerjemahkan ayat secara utuh, mereka mampu. Tapi mereka mengalami kendala saat memahami terjemahan ayat secara per kata. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena kita di SMA tidak diajarkan, di SMA ini ya, kita tidak diajarkan bahasa asingnya, kan bahasa Arab tidak ada. Kemudian siswa berasal dari latar belakang yang berbeda, yang kebanyakan ternyata mayoritas itu berasal dari SMP bukan MTS. Kalau MTS mungkin satu-satu mereka sudah paham. Bisa ya. Ya, tapi ternyata mereka agak kewalahan ketika dipenggal, loh ini artinya apa ya gitu. Jadi belajar dari semester itu Ibu, untuk semester ini saya akan memfokuskan ingin mengembangkan pada strategi bagaimana nanti mereka bisa memahami terjemahan ayatnya secara potong-potongan ayat. Jadi tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama di semester lalu seperti itu. Berarti Ibu Anti berdasarkan pengalaman tahun kemarin ya, Anti mengajar di kelas 10 pada materi kebaikan dan etos kerja. Rata-rata siswa mampu menghafalkan surahnya secara utuh. Akan tetapi ketika dipenggal-penggal, mereka mengalami kesulitan untuk menerjemahkan artinya. Nah, apalagi kalau sudah diacak-acak, tidak sesuai dengan urutan ayatnya lagi, mereka mulai kebingungan gitu. Jadi mungkin salah satunya karena kita dari sekolah umum juga. Iya, kebanyakan berasal dari sekolah umum ya. Nah, berdasarkan pengalaman tersebut, bagaimana solusi permasalahan yang ingin Ibu lakukan untuk perbaikan pembelajaran sekarang ini? Tadi kan Ibu minta pengembangannya kira-kira di bagian mana, rencana insya Allah di bagian strategi. Nah, apa strategi yang akan dilakukan berarti gitu ya Bu ya? Saya menyiapkan sebuah metode yang saya sebut sebagai SIKAT. SIKAT itu singkatan dari simak aku, kau pun dapat. Simak aku, kau pun dapat. Nah, SIKAT gitu ya. SIKAT. Simak aku, kau pun dapat. Karena sebenarnya kita dalam baca Al-Quran itu memang harus disimak, memang harus ada yang mendengarkan. Takutnya nanti kita membaca sendiri, rasanya sudah benar, tapi ketika didengarkan salah. Maka ketika prosesnya sebaiknya memang harus ada yang menyimak. Tidak hanya bacaannya, tapi terjemahannya juga harus disimak oleh orang lain. Nah, maka dari SIKAT ini, simak aku, kau pun dapat. Rasanya kalau mereka dibuat per pasangan itu kan sangat banyak sekali memakan waktu. Kita satu kelas itu ada 36 Ibu. Kalau kita pasangkan mereka akan ada 18 pasang. Dan itu sebenarnya terlalu banyak. Maka dan menghabiskan waktu juga. Iya, betul. Padahal agama itu dalam seminggunya hanya 2 jam mata pelajaran saja. 2 jam saja ya. Oke. Kemudian maka mereka nanti akan kita bentuk ke dalam 4 kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 9 siswa, yang mana cara pembagian kelompoknya mungkin seperti biasa, mereka akan mulai menghitung dari 1 sampai 9, dari 1 sampai 4. Nanti siapa yang mendapatkan nomor 1 kumpul di kelompok 1, yang mendapatkan nomor 2 kumpul di kelompok 2, begitu sampai kelompok 4. Karena kalau misalnya kita serahkan kepada mereka, silakan pilih dengan kawan teman kelompoknya. Khawatirnya nanti mereka hanya memilih kawan dekatnya saja, sehingga mungkin mereka kurang biasa dengan kawan-kawan yang lain begitu ya Bu ya. Itu yang pertama. Setelah mereka berkumpul dalam kelompoknya, maka kita akan suruh mereka dulu menghafal dan menyimak secara internal. Internal kelompoknya saja, fokus saja mereka dengan kelompoknya. Jadi mereka akan simak menyimak.
Ada nanti yang akan membaca ayat, kawannya menyimakkan sudah benar atau belum. Nah, nanti juga mereka akan menghafalkan terjemahannya per kata, kemudian mereka juga menyimak kawannya internal saja dulu. Selesai mereka menghafal internal, jika sudah mereka sampaikan, Bu, kami sudah hafal, maka kita akan uji, tapi bukan di internal kelompok. Kenapa? Karena kalau internal kelompok kita khawatirnya nanti akan ada rasa kekelompokan ini kan tinggi ya. Nah, mereka nanti akan bisikkan konek seperti itu ya. Maka kita akan adu dia dengan kelompok lain. Uji dengan kelompok lain. Maka kita nanti akan bilang ada kelompok Arab, ada kelompok Indonesia. Artinya kalau kita bilang kelompok Arab, mereka akan membacakan ayat. Kalau mereka kelompok Indonesia, berarti mereka harus menerjemahkan apa yang disebut oleh lawannya tadi. Misal kita ambil kelompok 1 Arab, kelompok 3 Indonesia. Wah, berdiri mereka semuanya. Iya. Nanti kelompok 1 mereka akan membacakan ayatnya. Kemudian ayatnya ini akan diterjemahkan, satu potong ayat, satu terjemah. Satu potong ayat, satu terjemah. Iya. Atau nanti akan kita balik. Iya. Kelompok 3 Indonesia, kelompok 1 Arab, kelompok 3 Indonesia. Dimulai dari kelompok 3. Silakan mereka bacakan bahasa Indonesianya langsung. Nanti berarti kelompok Arab akan menjawab apa ayatnya yang sebenarnya gitu. Dan itu langsung kita lakukan penilaian, Bu. Kita lihat tapi penilaian kelompoknya sudah benarkah atau belum gitu. Setelah selesai pada berarti mereka kan itu menyimak, sudah disimaknya. Disimaknya apa ya? Terjemahan ayatnya, berarti kami harus menjawab apa ayatnya, berarti gitu. Setelah itu nanti kita adakan kuis. Kuisnya berupa puzzle ayat. Nah, jadi di puzzle ayat itu nanti akan disediakan sebuah meja. Di meja ini akan sudah terdapat potongan ayat, potongan terjemahan ayat, dan itu sudah diacak, sudah kita laminating juga, kemudian diacak. Mereka per kelompok akan mengelilingi meja. Mulai kita pakai timer. Jadi kita akan sediakan stopwatch dari HP saja. Mulai dari mereka memegang satu, ketika kita babak 1, 2, 3 mulai, maka kita akan menghitung waktunya. Apa yang akan mereka kerjakan? Mereka harus mengambil potongan ayat, kemudian harus menyusun berdirinya sesuai dengan potongan ayat tersebut. Nah, jadi kan mereka ada 9 orang, Ibu. 9 orang ini bagaimana caranya bagi mereka? Potongan ayat bisa mereka dapatkan, potongan terjemah bisa mereka dapatkan, dan mereka menyusun berdirinya sesuai dengan potongan ayat dan potongan terjemahan ayat. Jadi nanti akan ada, anggaplah dari 9 itu 4 orang megang ayat, 5 orang lagi duduk sebagai terjemahannya, dan mereka harus secara berurutan. Kalau belum berurutan, kalau masih salah, mereka harus mengulang lagi sampai benar. Begitu, Ibu. Wah, luar biasa sekali Bu Anti dengan metode sikat. Simak aku, kau pun dapat. Karena rasanya ya, Ibu, kalau misalnya kita hanya menghafal sendiri, hanya mendapatkan nilai sendiri, itu cenderung ada rasa egois kita. Biarlah, saya udah dapat, biarkanlah kalau kawan belum dapat. Tapi ketika mereka dimasukkan ke dalam kelompok, kita adakan mereka game kelompok, bagaimanapun mereka akan muncul ego kekelompokan itu, bagaimana kelompok saya akan menang, karena kita sudah menyediakan reward nantinya. Di akhir dikasih reward juga nanti, ada umroh ya. Kita berikan umroh tidak ya, Bu? Mungkin apa yang bisa mereka konsumsi pada saat itu bersama-sama dengan kawan kelompoknya. Kan mau jalan pulang juga, jadi bisa lah makan snack di jalan sedikit-sedikit gitu. Luar biasa sekali Bu Anti. Ibu sampai tercengang mendengar. Masya Allah. Jadi Ibu ulang ya Bu Anti ya. Nanti yang area yang ingin Ibu kembangkan itu berupa strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran di mana Bu Anti menggunakan sikat, simak aku kau dapat. Kemudian Bu Anti nanti akan membagi peserta didik menjadi 4 kelompok. Satu kelompok itu nanti ada 9 orang. Ada kelompok yang membaca ayat dan ada kelompok yang menerjemahkan. Jadi nanti diganti-ganti ya Bu Anti ya. Ini membaca ayat, apa terjemahannya? Gitu ya. Seru sekali pasti itu di dalam kelasnya nanti. Amin, insyaallah. Kemudian Ibu Anti nanti juga akan menyiapkan puzzle ayat. Nah, luar biasa, ada puzzle ayatnya.
Berarti ada potongan-potongan ayat, kemudian ada potongan terjemahan. Iya. Jadi kelompok itu nanti akan mengambil Iya. puzzle-nya. Iya. Kemudian mereka akan berdiri berurutan sesuai dengan ayatnya. Iya, betul. Oke, sesuai dengan ayatnya. Kemudian yang di bawahnya ada yang memegang Terjemahannya. Kemudian penilaian yang akan Bu Anti lakukan langsung Pada saat di saat kegiatan proses belajar mengajar. Benar. Oke, kemudian satu lagi Bu Anti mungkin mengembangkan kolaborasi kegiatan untuk agar siswa itu mampu bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya. Salah satu profil pelajar Pancasila yang ingin dikembangkan untuk bergotong royong. Kira-kira masih ada lagi tidak yang akan Ibu Anti sampaikan? Rasanya cukup dulu Ibu. Semoga besok bisa sesuai dengan apa yang diharapkan pada prakteknya, mudah-mudahan. Dan satu lagi yang terlupa, Bu Anti akan menyiapkan hadiah. Iya. Itu pasti yang akan memberikan sedikitnya motivasi untuk siswa. Mereka akan sangat senang sekali ketika diapresiasi dengan baik. Sekecil apapun yang mereka lakukan, kita bisa mengapresiasi siswa. Walaupun tidak dengan umroh juga ya Bu Anti ya. Semoga nanti bisa memberikannya ya Bu ya. Tapi itulah mudah-mudahan. Oke. Ibu ucapkan terima kasih kepada Bu Anti yang telah melakukan percakapan pra observasi yang sangat luar biasa sekali. Dan Ibu tidak sabar lagi rasanya mau masuk ke dalam kelas Bu Anti untuk melakukan supervisi kelas. Oke, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa terlaksana di dalam kelas nanti. Amin. Mungkin ada lagi? Tidak ada lagi Bu Anti? Cukup buat mohon bimbingannya juga, masukannya meskipun Insya Allah. ya. Insya Allah nanti Insya Allah. mungkin Bu Anti bisa jauh lebih baik daripada Bu Uwat nanti. Nah, demikianlah percakapan pra observasi saya bersama dengan Ibu Anti yang luar biasa sekali, guru muda yang energik. Kita cukupkan sampai di sini ya Bu Anti ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anti. Terima kasih.